Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar PPKN tema 8 subtema 3 mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, adat istiadat, kebudayaan, ras, bahasa, dan agama. Meskipun sangat beragam, bangsa Indonesia tetap bersatu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Keberagaman tersebut dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Persatuan dapat terwujud dengan saling menerima dan menghormati perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, berikut merupakan contoh perilaku menerima dan menghormati perbedaan. Yang pertama adalah berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, mempelajari budaya dari daerah lain. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi. Dan yang kelima, menerima dan menghargai perbedaan. Kemudian, manfaat keberagaman di Indonesia antara lain. Yang pertama, sebagai identitas negara. Yang kedua, membentuk masyarakat yang toleran. Yang ketiga, objek wisata di setiap daerah. Yang keempat, masyarakat kaya akan pengetahuan. Yang kelima, membuka peluang usaha. Yang keenam, daya tarik wisata. Dan yang ketujuh adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kerukunan dalam keberagaman. Anak-anak, ada banyak perbedaan atau keberagaman di sekitar kita. Namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa aman dan nyaman. Di sekolah tentu kamu memiliki banyak teman dengan segala keberagamannya, mulai dari ciri fisik, suku, kegemaran, dan agama. Keberagaman tersebut merupakan karunia Tuhan yang wajib kita syukuri. Wujud mensyukuri karunia tersebut adalah dengan saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai merupakan sikap yang paling mendasar dalam menghadapi keberagaman. Dari sikap tersebut, kita juga dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman di sekolah. Jadikanlah keberagaman menjadi pemersatu. Bersatu dalam keberagaman untuk menciptakan kerukunan. Keberagaman budaya Indonesia.
Anak-anak, Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Banyak jenis keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Berikut beberapa contoh dan penggolongannya. Keragaman budaya. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda. Yang pertama adalah rumah adat Joglo. Kemudian yang kedua adalah rumah adat Gadang. Kemudian yang ketiga adalah rumah adat Panjang. Dan yang keempat adalah rumah adat Panggung. Jenis keberagaman yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat biasanya dipakai saat upacara adat pernikahan dan saat memperagakan tarian. Berikut merupakan contoh pakaian adat daerah. Yang pertama adalah ule balang berasal dari Aceh. Kemudian yang kedua adalah kain ulos berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga adalah bundo kaduang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang keempat adalah kain tapis berasal dari Lampung. Keberagaman yang selanjutnya adalah makanan tradisional daerah. Indonesia sangat kaya akan makanan khasnya dari berbagai daerah. Berikut merupakan contoh berbagai macam makanan tradisional daerah. Yang pertama adalah gudeg berasal dari Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah empek-empek berasal dari Palembang. Kemudian yang ketiga adalah rendang berasal dari Padang. Dan yang keempat adalah papeda berasal dari Papua. Yang selanjutnya adalah keberagaman kepercayaan atau agama. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya adalah di masjid. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen tempat ibadahnya adalah di gereja. Kemudian yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya adalah di gereja. Kemudian yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya adalah di pura. Kemudian yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya adalah di wihara. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya adalah di kelenteng atau lintang. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.